Shalom, Shalom, selamat sore Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Sore hari ini kembali kita ada dalam rumah Tuhan, karena kita percaya lebih baik satu hari di pelatarannya daripada 1000 hari di tempat lain. Sore ini Bapak Ibu Saudara, atas anugerah Tuhan, kita akan mendengar firman Tuhan sebagai pesan khusus daripada Tuhan. Saya beri judul pada sore hari ini adalah perjumpaan dengan Yesus. Coba katakan kiri kanannya, perjumpaan dengan Yesus. Perjumpaan dengan Yesus. Encounters with Jesus. Apabila Bapak Ibu membawa Alkitab, saya persilakan untuk membuka di dalam kitab Injil Lukas. Kitab Injil Lukas pasal yang ke-8. Kitab Injil Lukas pasal yang ke-8 ayat yang ke-40 sampai ayat yang ke-56. Lukas pasal 8 ayat yang ke-40 sampai ayat yang ke-56. Namun kita akan bacakan bersama-sama ayat yang ke-40 sampai yang ke-44 saja dulu. Saya undang Bapak Ibu untuk bisa bangkit berdiri. Kita akan membacakannya bersama-sama. Lukas 8 ayat 40 sampai 44. 1, 2, 3. Ketika Yesus kembali, orang banyak menyambut dia sebab mereka semua menanti-nantikan dia. Maka datanglah seorang yang bernama Yairus. Ia adalah kepala rumah ibadat. Sambil tersungkur di depan kaki Yesus, ia memohon kepadanya supaya Yesus datang ke rumahnya. Karena anaknya perempuan yang satu-satunya yang berumur kira-kira 12 tahun hampir mati. Dalam perjalanan ke situ, Yesus didesak-desak orang banyak. Adalah seorang perempuan yang sudah 12 tahun menderita pendarahan dan yang tidak berhasil disembuhkan oleh siapapun. Ia maju mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jumbai jubahnya, dan seketika itu juga berhentilah pendarahannya. Puji nama Tuhan, terima kasih. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Saya percaya kita sudah sering mendengar perikop tersebut tentang Yairus. Adalah satu hal yang sangat menarik apabila saya katakan bahwa di dalam Injil Matius, Markus, dan Lukas, ketiga dari mereka catat peristiwa tersebut. Dan sangat menarik adalah mereka menyatukan cerita tentang Yairus dengan seorang perempuan yang sudah pendarahan. Apabila kita lihat di sini, Yairus tersebut bersamaan datang kepada Tuhan Yesus dengan perempuan yang sudah 12 tahun. Nah, saya kasih garis di sini, anaknya yang perempuan satu-satunya dengan seorang perempuan yang sudah 12 tahun. Nah, kita lihat di sini bahwa masalah pergumulan yang semua manusia hadapi itu tidak memandang status dan latar belakang. Kita semua mengalami masalah, tidak terkecuali seorang yang bernama Yairus atau seorang wanita yang pada saat itu wanita adalah second class of social society. Semua sama-sama menghadapi masalah. Nah, sebelum kita masuk dalam pasal yang ke-40, apabila Bapak Ibu membawa Alkitab bisa lihat dari pasal 39 ke atas. Itu Tuhan Yesus pergi ke sebuah daerah namanya apa tuh? Ke Gerasa. Sebuah daerah Gerasa. Sebelum dia pergi ke Gerasa, Tuhan Yesus dan murid-muridnya mengalami badai tofan di sungai, di danau besar, mengalami badai tofan, dan nanti tiba di Gerasa. Di Gerasa Tuhan Yesus melayani seorang yang kerasukan setan. Nah, kita melihat di sini bahwa dimanapun Tuhan Yesus berada, pada saat Yesus menemui kita, Tuhan Yesus tidak akan meninggalkan
kita sama seperti dia bertemu dengan kita. Bahasa Inggrisnya adalah Jesus will meet you where you are, but he won't leave you the way you found. Dia nggak akan tinggalkan saudara. Makanya kadang dalam ibadah-ibadah sering kita dengar pernyataan yang dikatakan kita pulang lain sebagaimana kita pergi. Karena itu kita ingin melihat di sini bagaimana Tuhan Yesus menjumpai atau bertemu dengan seorang yang sangat begitu luar biasa, yaitu Yairus dan seorang wanita. Namun saat ini saya ingin memfokuskan lebih sedikit perhatian lebih banyak ke Yairus daripada ke wanita ini. Saya akan singgung sedikit saja, tapi tidak sebegitu besar seperti apa yang Yairus alami. Karena itu judul firman Tuhan adalah perjumpaan dengan Yesus di dalam perjalanan iman seorang Yairus. Nah, hal selanjutnya Bapak Ibu Saudara, apabila kita lihat di sini Lukas 8 ayat 40, ketika Yesus kembali, orang banyak menyambut dia. Nah, saya ingin membagikan firman ini, perhatian kita cuma bersama beberapa ayat aja. Nanti saya I will break it down. Saya akan kupas satu-satu, karena itu kita hanya bicara dari ayat Alkitab ini saja. Ketika Yesus kembali, dia kembali dari sungai Galilea itu, dari Gerasa mengarungi sungai Galilea ke tempat ini, jaraknya sekitar 7 mile. Dan begitu Yesus mendarat, Yesus bukan mendarat naik pesawat, tapi Yesus turun dari perahu, dia sudah disambut oleh orang apa Bapak Ibu Saudara? Orang banyak. Jadi ada orang yang begitu banyak. Nah, sampai di sini, dan pada saat kita membaca ayat tersebut, orang banyak menyambut dia sebab mereka semua menanti-nantikan dia. Tidak ada sesuatu yang kelihatannya janggal, tidak ada sesuatu yang kelihatannya aneh. Tapi kita melihat di sini bahwa orang banyak. Pada saat-saat itu memang banyak orang selalu mengikuti Tuhan Yesus. Banyak orang selalu mengikuti Tuhan Yesus. Karena itu Tuhan Yesus dianggap sebagai seorang yang punya potensi untuk memimpin pemberontakan pada zaman pemerintahan Romawi pada saat itu. Karena kemanapun dia pergi, ada begitu banyak orang mengikuti Tuhan Yesus. Dan sampai di sini gak heran kita lihat ayat yang seperti ini. Namun ayat yang ke-41 dikatakan, maka datanglah seorang yang bernama Yairus. Nah, di antara kerumunan orang, di antara orang yang banyak, terdapat seseorang yang akhirnya bisa bertemu dengan Tuhan Yesus. Di antara banyaknya orang, Yairus datang dengan kebutuhan. Dan dengan kebutuhan itulah Yairus menembus kerumunan orang. Dikatakan orang yang banyak, dia menembus kerumunan orang. Ini baterai. Dia menembus kerumunan orang, dia minta permisi, geser kiri kanan, dia terus sampai ketemu Tuhan Yesus. Nah, berbicara mengenai perjumpaan dengan Tuhan Yesus, saya percaya terkadang Tuhan Yesus memberikan kita atau mengizinkan masalah itu terjadi agar supaya kita memalingkan perhatian kita terhadap hidup kita, terhadap masalah kita, dan berpaling kepada Tuhan Yesus. Namun kadang diperlukan kegigihan atau persistence. Katakan kiri kanan, kegigihan. Persistence. Untuk bisa berjumpa dengan Tuhan Yesus. Nah, di dalam kita mengalahkan semua keramaian hidup kita, kebutuhan hidup kita yang begitu banyak, berbicara mengenai orang banyak ini, siapakah sebenarnya orang banyak di sini? Orang banyak di sini. Mereka datang, Bapak Ibu Saudara, saya teruskan di sini. Orang banyak di sini, mereka banyak yang datang karena mungkin ada di antara grup tersebut yang sangat banyak, ada orang-orang yang senang dengan keramaian. Ada orang-orang yang senang dengan keramaian. Rame ya? Wah, senang gitu. Kayak kok ada ruang rame gitu, demen.
Ada orang juga yang memang, makanya nggak heran kalau di freeway ada orang, bahasa Inggrisnya itu istilahnya rubberneck ya. Ada kecelakaan di sana, 2 jalur itu yang ke west, ke east juga bisa macet. Karena orang bilang, wah, mungkin bukan kecelakaan atau ban kempes gitu. Wih, banyak kempes. Jadi semua kayak agak bahasa Jermannya tuh kepo ya. Jadi saya bilang, semua apa tuh? Wah, semua mau lihat gitu mau. Emang orang suka begitu loh, suka lihat ramai gitu ya. Ada orang di mall ngelihat apa gitu. Wah, cuma ada apa aja, tapi ada orang-orang yang memang suka keramaian. Lalu ada orang-orang juga yang suka akan excitement, akan apa ya, ketegangan atau akan apa gitu. Kenapa tuh ya? Kenapa gitu? Kalau di Indonesia kan ya begitulah. Saya ingat sekali Bapak Ibu Saudara, ada suami istri di mana atau orang lagi pacaran terus ribut, orang lain suka nonton gitu. Apalagi zaman ini ada kamera, ada handphone kita bisa rekam, udah rekam. Kamu lu, pada orang suka aja gitu. Wah, kayak hiburan ya. Orang-orang suka begitu. Dan orang-orang yang datang ini yang banyak yang menantikan Tuhan Yesus, ada juga mereka yang ingin melihat mujizat. Perhatikan, ingin melihat mujizat, namun belum tentu mau mengalami mujizat. Mereka hanya datang berkerumun begitu banyak atas nama entertainment value. Mereka datang karena ya rame lah, banyak orang kan enak, seneng. Tapi di antara semua orang-orang yang ramai, hanya Yairus yang bisa keluar dan bertemu dengan Tuhan. Karena itu belum tentu banyak orang yang pergi ke gereja, dengar firman Tuhan, tapi belum tentu semua bisa mendapatkan pesan dari firman Tuhan. Ini sudah terlihat bahwa pada saat orang banyak itu menunggu, ada Yairus yang keluar. Saat ini izinkan saya melontarkan pertanyaan yang membuat kita melihat hidup kita, melihat motivasi kita. Apakah kita pergi ke gereja karena memang hal-hal ada pelayanan, atau ya kita harus ke gereja lah karena ya orang nanti ngomong apa lah kan, kita nggak ke gereja nanti mau diomongin jelek dong. Kita ke gereja karena ya gak enak lah sama terkesin. Saya berdoa loh Bapak Ibu Saudara, Tuhan kasih Tante Sin umur yang panjang. Bener loh, saya bukannya kita mau ini ya, tapi kalau bicara jujur juga saya lihat oke. Tante Sin bukan, jangan lupa ya besok datang telepon kan. Pokoknya semua ditelepon, saya wah puji. Di saat yang sama saya bersyukur loh, puji Tuhan. Di saat yang sama juga pikir ya Tuhan, tapi umurnya udah masih berapa lama lagi gitu. Kalau Tuhan masih kasih 10 tahun, oh udah. Tapi kalau nggak selama itu, apakah nanti kalau Tuhan panggil ya, apakah kita masih memang datang itu karena kita mau ketemu Tuhan, atau memang ada hal-hal yang lain? Karena itu orang banyak di dalam nats tersebut membuat kita harus berpikir juga, Tuhan biar sore ini saya datang Bapak Ibu Saudara. Sore ini bukan karena saya ini pendetanya di sini saya mesti datang, enggak. Saya datang karena saya juga ada keperluan sama Tuhan. Saya mau ketemu sama Tuhan. Nah sore ini Bapak Ibu Saudara cek ke hati masing-masing. Tuhan, saya nggak mau drive jauh-jauh. Hujan-hujan begini, aduh paling enak di rumah. Pakai selimut, nggak usah di rumah. Di rumah kita cuma punya kamar kecil. Aduh, kamar itu dengan minum teh sambil ngecek Facebook kan enak tuh kan. Jauh-jauh begini, pagi udah ke gereja, kesini lagi semua, mesti jemput orang dan lain-lain. Saudara, biar sore ini Tuhan lihat hatimu. 2-3 orang berkumpul Tuhan ada, amin. Sore ini Tuhan, saudara bisa bilang sama Tuhan, Tuhan lihat saya duduk nih di sini. Saya ke gereja bukan karena siapa-siapa, bukan karena saya ini nggak ada kerjaan atau kesepian dan lain-lain. Saya ke gereja karena mau saya ketemu Tuhan, amin. Karena kita mau ketemu Tuhan. Kalau Tuhan nggak datang ke gereja, udah bukan gereja lagi namanya, saudara. Tapi kita percaya, kita datang ke gereja. Setiap kita pergi, kita harus bikin apapun, repot segala macam. Tapi kita katakan sama Tuhan, Tuhan, Engkau lihat saat ini saya datang. Bukan saya mau nyetor atau panas-panasin bangku gereja, tapi saya mau bertemu dengan Tuhan. Saya mau bertemu dengan Tuhan.
Nah, kita percaya Bapak Ibu Saudara, saya ingin kita merenungkan semua ini supaya apabila Tuhan memanggil kita, Dia akan dapati kita sebagai hamba-hambanya yang setia kepada Tuhan. Karena itu saya akan teruskan ayat yang ke-41. Di situ bisa dilihat bersama-sama bahwa maka datanglah seorang yang bernama Yairus. Bayangkan sejenak, seorang yang bernama Yairus, dia dikatakan kepala rumah ibadat KRI, bukan NKRI. Kalau NKRI Negara Kesatuan Republik Indonesia, KRI, kepala rumah ibadat. Yairus merupakan seorang yang begitu luar biasa. Saya katakan luar biasa adalah dia bukan hanya kepala sinagog, tapi dia juga orang yang punya latar belakang pendidikan yang tinggi. Karena nggak sembarang orang bisa jadi kepala sinagog, kepala gereja, kepala rumah ibadat yang mengurus segala sesuatu. Saya sadar semakin lama institusi gereja begitu mudah memberikan title kepada seseorang PDT dengan mudah saja. Saya nggak mau nunjuk gitu gereja yang mana atau yang mana, tapi kalau mau dilihat zaman yang dulu itu, Yairus ini salah satu ahli Taurat. Jadi saya ingin katakan nggak semua ahli Taurat itu jelek. Kita bilang kan, yang menyalibkan Tuhan Yesus ahli Taurat, iya benar. Ya semua ahli Taurat itu juga orangnya jahat juga enggak. Yairus ini seorang ahli Taurat, dan dia orang yang punya pengaruh begitu besar, orang yang punya power. Nah, kita lihat di sini bahwa pada saat Yairus bertemu dengan Tuhan, katakan ia adalah kepala rumah ibadat. Sambil tersungkur di depan kaki Yesus, ia memohon kepadanya supaya Yesus datang ke rumahnya. Pada waktu dia pertama kali ketemu Tuhan Yesus, apa yang dia lakukan, Bapak Ibu Saudara? Dia memohon atau dia tersungkur? Tersungkur dulu. Ya. Sambil tersungkur, ia memohon. Nah, ini ingatan kepada kita bahwa dalam setiap ibadah, dalam setiap doa, mari kita datang dengan ucapan syukur. Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan, buka mulutmu dan hatimu, Bapak Ibu Saudara. Ada orang-orang yang datang pulang sama lagi, karena di gereja cuma gini, berkaki lihat, wah ini bisa gimana ya. No, jangan tunggu. You are not coming here to see what's God going to do, but God's come to see what you going to do. Kita nggak datang di sini betul-betul Tuhan, saya punya masalah bisa bikin apa ya, aduh ini pemimpin pujiannya lama, ini begini. Tapi kita datang, kita buka mulut dan hati kita karena Tuhan layak terima ucapan syukur kita. Dia layak terima ucapan syukur kita. Sebelum kita datang, kita punya permintaan dan lain segala macam. Seperti Yairus, datang tersungkur, langsung bersyukur, Tuhan terima kasih. Karena itu setiap orang yang ke gereja dia harus dipenuhi dengan ucapan syukur dan berkata, Tuhan terima kasih. Terima kasih Tuhan, hari ini boleh ada lagi. Saya masih bisa datang ke gereja, duduk semua sehat karena Tuhan luar biasa. Amin. Coba katakan pada kiri kanan, mari bersyukur kepada Tuhan. Mari bersyukur kepada Tuhan. Nah, di sini kita lihat Bapak Ibu Saudara bahwa Yairus adalah seorang pemimpin terhormat, pemimpin yang mempunyai influence, man of prestige, man of power, seorang yang berpendidikan dan mempunyai uang banyak. Mari kita perhatikan bahwa, nah ini dia, yang bernama Yairus. Untuk seorang yang punya jabatan dan punya status besar di dalam sosial, gak sembarangan dia mau berhubungan dengan orang-orang yang bukan kelasnya. Yesus ini seorang muda, anak si Ucup, Yusuf tukang kayu. Orang semua tahu, loh ini kan anaknya si itu.
Kalau kita tinggal daerah kecil, semua tahu semua. Oh, itu tuh anaknya, semua kenal. Dan semua tahu Yesus ini seorang penginjil muda yang belum punya sistem apa-apa. Karena itu kadang-kadang kita mesti melihat orang yang, saya melihat bagaimana Tuhan memakai hamba Tuhan ya. Contohnya dari yang saya kenal, misalnya Gilbert Lumoindo. Pertama dia ada di GBI Mawar Saron di dalam Pak Yakob Nahuai. Setelah itu dia bertumbuh, dapat sponsor, pergi ke sekolah Alkitab yang di Australia, pulang karena pelayanannya makin besar. Dan dia masih di dalam Mawar Saron, tapi dia suka dipanggil kiri kanan gitu. Nanti kalau pelayanannya sudah besar, akhirnya dia buka GL Ministry. Dari GL Ministry sekarang dia punya gereja sendiri. Di dalam kita lihat hamba-hamba Tuhan seperti di Amerika juga, hamba-hamba Tuhan wanita, siapa gitu namanya ya. Itu Joyce Meyer dan lain-lain. Mereka kan ada Joyce Meyer Ministry, ada macam-macam. Tapi mereka dulu bergereja di sebuah gereja. Nah, untuk orang yang punya status seperti Yairus, dia nggak mungkin bisa ketemu seorang penginjil jalanan. Seorang penginjil jalanan yang nggak jelas, nih orang mau bikin apa. Yang nggak jelas. Jadi buat seorang yang namanya Yairus, untuk dia berhubungan dengan seorang muda yang belum punya status apa-apa dalam masyarakat saat itu, buat Yairus bukanlah hal yang mudah. Dia harus mau merendahkan dirinya. Tapi hal itu terjadi buat orang-orang yang sedang desperate. Orang yang anaknya sakit, nggak tahu mau bikin apa. Akhirnya dia ketemu Tuhan Yesus. Nah, buat mereka Bapak Ibu Saudara, kalau kita mau lihat orang-orang seperti Yairus, dari zaman dulu sampai sekarang tuh ada orang-orang yang punya uang, punya kedudukan, punya posisi, punya pengaruh. Orang-orang seperti ini biasanya nggak bisa disuruh ngantri. Makanya di Disneyland, Universal Studio itu ada tuh, kita bayar ekstra, kita nggak usah ngantri, bener nggak? Kecuali kita pakai wheelchair, suruh duluan. Tapi nggak mungkin pakai wheelchair kita naik ride yang gitu kan. Nah, orang-orang yang punya ini biasanya bisa punya jalur khusus. Zaman-zaman dulu buat KTP juga bisa cepat, ketemu wali kota, ketemu gubernur, ketemu siapa aja tuh mereka punya channelnya. Nggak bisa orang-orang, dia bukan jalur orang-orang sembarang. Oh, mau bikin ini ya, nggak usah. Dia bisa langsung masuk ketemu lurahnya. Bapak mau bikin KTP? Nah, ini saya bicara zaman jauh sebelum Ahok. Kalau dulu kan wah, memang mesti pakai uang dan lain-lain. Tapi orang-orang seperti ini Bapak Ibu Saudara, mereka punya jalur akses cepat langsung mendapatkan apa yang mereka mau. Bayangkan kalau anak perempuan mereka sakit, pasti helikopter datang, landing di atas sebuah rumah sakit yang mewah dan langsung ditangani oleh dokter-dokter yang ternama. Pasti begitu. Itu pasti begitu. Saya pernah diceritain pada saat Jakarta banjir, ada beberapa orang kaya yang anaknya sekolah di sekolah internasional. Jakarta banjir, dianterin naik helikopter tuh ke sekolah internasional. Punya helikopter, punya pesawat pribadi juga, dianterin. Anaknya itu aja sekolah, bukan sakit. Tapi kita lihat orang yang seperti ini, Tuhan juga punya maksud buat mereka. Hal-hal lainnya adalah jika orang-orang semacam ini bertemu dengan Tuhan, di dalam mereka sedang bergumul. Yang saya salut sama Yairus, dia tahu kemana dia harus pergi pada saat ada masalah. Orang-orang dunia yang lain yang punya uang, punya posisi, mungkin mereka nggak tahu mereka mau pergi kemana. Karena itu nggak heran begitu mereka kena masalah besar, banyak orang yang bisa bunuh diri. Seperti di Jepang, di mana-mana. Ketahuan deh itu korupsinya, mati aja bunuh diri dan lain-lain. Tapi untuk seorang Yairus, dia tahu kemana dia pergi.
dia datang kepada Tuhan Yesus. Amin. Kita harus tahu kemana kita pergi pada saat ada masalah yang besar, ada tantangan pergumulan yang besar. Kita tahu kemana kita harus mencari pertolongan, masuk ke dalam kamar dan berlutut berdoa kepada Tuhan. Tuhan menemui engkau di sana. Jangan pergi kepada hal-hal yang lain. Yairus tahu Yairus harus pergi kemana. Nah, kita percaya selanjutnya saya ingin Bapak Ibu membayangkan setelah Yairus berbicara dengan Tuhan Yesus. Setelah Yairus berbicara dengan Tuhan Yesus, Tuhan Yesus akhirnya mau pergi bersama dengan Yairus. Tuhan Yesus mau pergi bersama-sama dengan Yairus. Nah, untuk saat ini supaya lebih biar nggak ada yang ngantuk Bapak Ibu Saudara, saya mau pakai contoh lagi. Bisa Nano sama Michael kesini sama Pak Toto. Nah, iya. Ini orang-orang dari Galilea yang datang, kebetulan dikasih batik. Michael, come in. Bisa datang sebentar ke sini. Oke, saya bisa minta Pak Aseng juga. Sama Ria deh. Ada lagi. Ria bisa ke depan sebentar. Oke, ini gini ya. Gak apa-apa sini. Bikin kayak kerumunan aja, kerumunan. Enggak apa-apa. Pak Aseng ceritanya Yairus. Oke, dia Samuel di belakang Pak Toto sebelah sana deh. Nah, saya bilang sama Yairus, bilang ke Tuhan Yesus, tolong anak saya nih, setelah dia tersungkur, dia minta Tuhan Yesus untuk datang. Tuhan Yesus bilang, oke, I will go with you. Nah, setelah itu Pak Yairus, oke, Master, right this way. Tuhan Yesus ikutin saya ya, guru ikutin saya. Jadi Pak Yairus keluar, coba Pak Aseng sebentar, bisa ke belakangnya Nano sebentar. Nah, ini ceritanya bayangin orang banyak sekali, kira-kira 1.000 orang lah, 500 sampai 800 orang. Pak Yairus minta permisi di tengah sini, permisi nih. Nah, saya ya, permisi. Nah, dilewat. Pak Yairus jalan ke depan terus, Pak Aseng jalan ke depan terus. Nanti Pak Aseng lihat ke belakang. Oh iya, Yairus harus lihat Tuhan Yesus ngikutin dia, karena orang banyak. Saya juga mesti, excuse me, oke, jalan Pak Aseng jalan terus. Nah, saya ikutin terus untuk beberapa saat. Saya ngelewatin, permisi lagi, terus kita berdua nih lewatin. Tapi Yairus selalu lihat ke belakang. Guru masih di belakang nggak? Oh iya, saya masih di sini. Untuk beberapa saat, Pak Aseng bisa jalan sampai ke dekatnya Ibu Lina. Nah, sama sana, tiba-tiba ya Pak Yairus lihat ke belakang, saya sudah berhenti. Nah, dia bisa maju ke depan sini. Saya berhenti. Pak Yairus lihat, loh, kok Tuhan Yesus ketinggalan jauh tuh di belakang. Pak Yairus balik lagi. Pak Aseng balik lagi. Dia balik lagi ke sini. Dia mau tahu ada apa kok berhenti di situ, jauh banget. Pas kebetulan Yairus datang, Tuhan Yesus bilang, siapa yang menjamah aku? Nah, gitu ceritanya. Siapa yang menjamah aku? Lalu murid-muridnya bilang, ini murid-murid yang ini yang pakai topi ini, dia bilang juga, guru nih sakit kepala apa? Kok siapa yang menjamah? Orang banyak gini kok. Orang banyak gini, bagaimana kamu bisa bilang siapa yang menjamah? Karena orang banyak berkerumun. Bayangkan sampai Yairus udah begitu, udah agak jauh, baru dia lihat, loh, kok ketinggalan di situ. Pas dia balik lagi, saya langsung bilang, Tuhan Yesus langsung bilang, ada yang menjamah saya. Pada saat bilang seperti itu, Tuhan Yesus dalam bahasa aslinya katakan, there is a virtue coming out from me. Bapak Ibu tahu di tangannya saudara sebelah dua-dua ya, ada urat yang bisa rasanya kayak kesetrum, tahu nggak? Dia kan di sebelah mana tuh? Sini kalau nggak salah ya. Kadang-kadang gitu ya. Nah, rasanya tuh mirip. Jadi Tuhan Yesus lagi jalan, nah, jadi dia rasanya itu. Padahal waktu itu orang perempuan yang pendarahan nggak boleh megang apa-apa, dianggapnya najis. Karena itu perempuan ini bilang, asalkan ku jamah saja jubahnya, bukan pegang Tuhan Yesus loh.
Kalau pegang kena, Tuhan Yesus mesti tunggu 1 kali 24 jam supaya bisa pergi ke rumahnya Yairus. Wah, bagaimana? Tapi dia bilang, asal ku jabah jubai, ujungnya jama dasinya lah gitu. Dasinya aku sembuh. Waktu kayak begini lalu aku lihat, nah Tuhan Yesus lihat, oh ini wanitanya. Jadi 2 orang ini Bapak Ibu Saudara, Yairus dan wanita ini sama-sama mengalami depresi besar, sama-sama desperate, sama-sama perlu pertolongan. Yang satu kaya, yang satu nggak punya apa-apa. Tapi dua-dua perlu pertolongan Tuhan. Tapi dua-duanya persisten. Bayangkan kalau perempuan ini lewat ini, dia mesti bilang najis, mesti gitu. Kalau ada orang yang kesentuh bisa dilempar batu. Jadi belum tentu juga dia sampai akhirnya Tuhan Yesus, oh lihat, itu mungkin udah terbenjol, ada loh, ada berdarah, ada apa, sampai hari gini, sampai orang-orang di dekatnya tuh, najis gitu. Jadi udah dilihat, tapi pada saat jubahnya dipegang, saat yang sama pendarahannya berhenti. Nah kita mau lihat Bapak Ibu Saudara, pada saat kita tahu kemana kita mencari pertolongan, pada saat kita benar-benar Tuhan, gak ada yang lain, tiada yang lain selain Engkau. Pada saat itu pertolongan Tuhan nyata buat Yairus dan buat perempuan ini. Amin. Nah cerita belum selesai. Begitu dibilang oke, imanmu menyembuhkanmu, kata Tuhan Yesus. Tapi pada saat yang sama, apa yang terjadi dengan Yairus? Dia sudah excited. Aduh, anak saya disembuhkan. Anak perempuan, my daughter. Oh, iya. Anak perempuan saya akan disembuhkan. Wah, dia udah semangat kan? Tapi tiba-tiba apa yang terjadi? Terjadi sebuah apa yang dinamakan penundaan, delay. Pak Hasan mengalami delay. Wah, dia datang kan juga gini. Aduh, ini lama lagi, ya kan? Waktu kita berdoa Bapak Ibu Saudara, mungkin saat ini ada Bapak Ibu Saudara yang punya masalah, yang Tuhan belum bilang apa-apa. Mungkin udah seminggu, sebulan, setahun, mungkin udah beberapa tahun. Tapi penundaan yang daripada Tuhan bukan berarti itu Tuhan ninggalin saudara, bukan berarti Tuhan I don't care, enggak. Tapi pada saat menunggu, pada saat penundaan, sebenarnya Tuhan Yesus lagi mau memberikan sesuatu kepada Yairus dengan memperlihatkan imanmu menyembuhkanmu. Pada saat itu dengan secara nggak langsung dia bilang kepada Yairus bahwa engkau harus beriman, engkau harus beriman. Nah pada saat Yairus menunggu, Tuhan mau kita menunggu dengan attitude yang benar, dengan attitude yang benar. Dia, mungkin saudara bisa bilang, Lord, kayak seorang hamba pakai kain di sini, kayak waitress. Lord, ini mumpung saya lagi nunggu, guru mau apa yang saya kerjakan? Pada saat seorang Yairus punya kebutuhan, pada saat dia belum ditolong, tapi dia harus menolong orang lain. Saudara pernah ngalamin itu? Saudara bergumul, belum dijawab. Tapi saat yang sama, saudara mesti datang doain orang. Saya mesti datang doain orang, saya juga kan lagi butuh dong. Tapi saudara belum dapat jawabannya. Tapi saat yang sama, waktu saudara di gereja, ada yang ulang tahun atau yang apa, mari kita. Makanya saya suka saudara angkat tanganmu. Nah itu dalam masa-masa itu, mungkin saudara juga lagi pikir, ya saya juga dong. Saya belum juga dijawab Tuhan. Tapi Tuhan mau saudara melayani orang lain dulu. Ini sering terjadi sebuah prinsip di mana Tuhan mau kita tunggu, tapi tunggu dengan sikap yang benar. Tunggu dengan sikap yang benar. Nah ini perhatikan, ketika Yesus masih berbicara dengan perempuan ini, dikatakan ayat 49 itu ya. Lalu, nah ceritanya sekarang berganti. Now it switch character. Okay, Michael, come here with Steve. Now switch character. You are both is assistant of Mr. Jairus.
Okay, you're coming here. Nano juga kesini juga. Nano bilang, bos. Yo bos. Anaknya udah mati bos. Anaknya udah mati bos. Iya. Bosnya marah tempel. Dia bilang, anakmu sudah mati, lihat tuh. Anakmu sudah mati. Daughter, katanya, wah udahlah, anakmu udah mati, gak usah engkau susah-susahin guru lagi. Saudara, pada saat saudara sedang bergumul dengan Tuhan, kita mesti punya prinsip. Jangan kita diatur oleh keadaan, situasi, atau orang lain. Orang yang datang buat Pak Yairus, mereka ngajarin Yairus how to respond. Udahlah, nyerah aja lah, udahlah, ngapain sih jadi orang Kristen bener-bener satu kali ini aja, nggak ada yang lihat juga kok, nggak ada yang tahu, ini biasa, nama laki-laki ya. Di saat-saat seperti itu selalu iblis itu nggak suka. Pada saat imannya udah mulai bangun, nah bahasa Inggrisnya it will get worse before it get better. Malah kita berdoa nih Tuhan supaya disembuhkan. Lah, anak saya malah sekarang malah jadi lebih gak karuan. Aduh, gimana? Saudara pernah merasakan itu? Kita doa puasa, kita harap wah gini, dia datang bawa ini satu genderuwo lagi. Aduh, kita udah makin, Tuhan kok bukannya makin bener nih, makin ngaco aja. Sama seperti ini. Kita berdoa supaya ini selalu hal-hal seperti itu mengganggu imannya kita. Karena itu Bapak Ibu Saudara, tetapi Yesus mendengar apa yang dua orang ini bilang, dan dia bilang kepada Yairus, Yairus, jangan takut, percaya saja dan anakmu akan selamat. Do not afraid, have faith. Saudara, saya mau jadi orang yang lebih rasional ya. Kita kadang punya faith, punya iman, tapi kadang kita doubt, kita ragu seperti Thomas. Tapi saudara tahu Thomas tuh ya, Thomas itu mengabarkan Injil sampai ke India, padahal dia ragu. Tuhan datang, ini nih, pegang deh. Wah, he's the one who brings the gospel sampai ke India. Itu luar. Nanti saya akan jelaskan ada kalau waktu ya saudara, penyebaran Injil dari 12 orang itu. Saya berkata 12 orang termasuk seorang yang menggantikan Yudas. Itu bisa menyebar sampai setengah dunia tahu Injil. Itu Tuhan yang punya strategi luar biasa. Ini juga ada di dalam strateginya. Dia lagi orchestrate something big. Jadi kelihatannya kok malah getting worse ya. Tapi dia bilang, Tuhan Yesus katakan kepada Yairus, Yairus, do not afraid. Karena apa Bapak Ibu Saudara? Sometimes you can have faith with doubt. It's okay, gak apa-apa. But you cannot have faith with fear. Kita gak bisa punya iman tapi kita takut. Makanya kata Tuhan Yesus, jangan ragu. Tuhan Yesus bilangnya, jangan takut. Karena Bapak Ibu Saudara, lawan dari iman itu apa? Lawan dari iman. Kebalikan dari iman itu apa? Kebalikan dari iman itu bukan ragu-ragu. Kebaikan dari iman itu bukan ragu-ragu. Tapi kebalikan lawan dari iman adalah ketakutan. Takut. Itu fear will kill your faith. Ketakutan. Jadi lawan dari iman bukan tidak beriman atau ragu. Lawan dari iman adalah ketakutan. Coba katakan kiri kanan, jangan takut. Don't be afraid. Jangan takut. Jangan takut. Nah, cerita berlanjut ya, cerita berlanjut. Semua pergi. Setibanya di rumah Yairus. Waktu masuk, can you be in the front again? Waktu masuk ke rumah Yairus, di depan rumahnya Pak Yairus, orang udah banyak lagi nih. Di depan rumahnya Pak Yairus,
bayangin tadi kan saya udah bilang apa? Di antara orang banyak ada orang yang suka keramaian. Jadi dia udah tunggu orang-orangnya. Oh Yesus mau ke sana nih, ayo pergi yuk. Oh naik ojek, pada pergi udah duluan ke situ. Udah nyampe udah banyak. Lalu di situ Tuhan Yesus tidak perhatikan. Tuhan Yesus tidak memperbolehkan seorang pun ikut masuk dengan begitu di depan. Tuhan Yesus bilang, oke, semua pergi pulang aja ya Pak, Bapak, Ibu, nggak ada nasi bungkus. Kalau di Indonesia kan ya, pasukan nasi bungkus. Ini pasukan nasi bungkus juga nih. Bukan di Indonesia kan ada orang yang rame. Itu ada ininya loh, ada apa namanya? Ada agennya, bener. Salah satunya ada teman saya dulu waktu SMA, dia sekarang jadi agen. Bapak kalau mau bikin orasi ya, mau bikin demo, mau berapa orang? Dari 100 orang sampai 500 orang sampai 100, dia tuh ada bayarannya. Ada bayarannya, padahal semua ngerti. Makanya yang orang-orang demo FPI itu pasti lihat ya pasukan nasi bungkus semua tuh. Yang FPI ini cuma berapa pentol aja. Ini juga begitu, ini juga orang banyak semua dibilang, oke. Yang ikut saya, Petrus, Yohanes, dan Yakobus ikut saya. Ikut saya masuk. Pas masuk, oke, you guys can go with Pak Aseng, sit in the front first. Ria bisa kembali duduk, thank you. Berikan tepuk tangan dulu Bapak Ibu Saudara. Saya berikan ini biar kita ada gambaran dan juga kita ngelihat, oh gitu ya, supaya nggak ngantuk dan kita makin ngerti, makin jelas what's going on, apa yang terjadi. Saya makanya kalau baca Alkitab tuh kadang kalau udah begitu, udah imajinasi saya udah suka lupa waktu, makanya bilang wah gitu. Padahal maksudnya itu yang bikin kita kalau setiap kali baca firman nih, kalau kita pelan-pelan itu kita akan cinta firman Tuhan, kita akan baca. Saya begini, salah satu ilmu berkhotbah hermeneutik yang ada adalah you have to be able untuk jadi storyteller supaya orang tuh follow. Nah, jadi nggak sembarangan, ada ilmunya, ada pelajarannya. 2 tahun berapa SKS, berapa semester untuk jadi seorang hermeneutik. Soalnya firman itu nggak bisa cuma dibaca dan menurut, kalau dibaca gitu, saudara, aduh, belum 1 ayat kita udah kemana tadi? Udah bingung kan? Kayaknya baca Alkitab tuh, waduh, kalau susah tidur ya, udah minum obat nggak bisa tidur, baca Alkitab deh. Nah, kayaknya baca Alkitab tuh obatnya paling gampang. Wah, pasti cepat tidur gitu kan. Dulu saya juga gitu baca. Aduh Tuhan, dulu baca buku yang ini dikit ya, dikasih pencerahan di ini baru kalau kita baca, oh gitu. Nah sekarang mereka ini udah tiba kan di rumah Yairus. Tuhan Yesus bilang, saya nggak perlu nih yang ini nih, pasukan-pasukan ini nih, semua nih kambing-kambing suruh keluar aja gitu, suruh keluar. Saya cuma perlu Yohanes, Petrus, dan Yakobus. Saudara perhatikan, dalam pergumulan kita, pada saat kita minta prayer partner, orang yang mau bantu kita doa, kita nggak bisa minta sembarang orang. Nah, itu. Kita nggak bisa bilang sembarang orang, karena nggak semua orang bisa punya belas kasihan, kasih dan mengerti hidup kita. Nggak semua orang. Ada banyak orang yang tahu, oh gitu kesiannya, nanti hidup kita diceritain sama orang lain. Makanya di antara semua orang itu Tuhan Yesus cuma pilih 3. Bukan karena 3 ini dengan orang tuanya, bukan cuma karena 3 ini muridnya Tuhan Yesus, enggak. Karena Tuhan Yesus mau cari prayer partner. Karena itu juga pada saat kita menceritakan kesaksian kita atau kita ada sesuatu yang kita rasa, aduh saya mau, oke, pendetanya kita kasih tahu ini. Tapi kalau misalnya orang lain gitu, jemaat sesama jemaat, Bapak Ibu harus seleksi, benar-benar seleksi, nggak bisa diomongin di sembarang orang. Ini dia. Nah, saya bisa melihat ada beberapa jemaat juga mengerti akan prinsip ini. Karena itu ada waktunya dikala mereka dalam kesusahan, nggak semua orang juga tahu. Nggak langsung ada di WA gitu. Tolong berdoa ini sakit gitu kan. Maksudnya ya untuk sesuatu juga oke ya, thank you. Dilanjutkan maksudnya di kamar, di ruangan akuarium ya. Jadinya nggak semua orang bisa ini juga dengan kita, Bapak Ibu Saudara.
mesti dipilih, mesti tahu gitu. Dan nggak juga pergumulan kita harus mungkin buat dikasihani atau apa, enggak. Yang Tuhan minta tuh Tuhan cuma lihat hati kita. Dan ini prinsip yang Tuhan Yesus ajarkan lewat peristiwa itu. Dari situ dia udah bilang, Petrus, Yohanes, Yakobus ikut saya aja. Lalu ayat 52, semua orang yang menangis dan meratap anak itu, waktu masuk lagi ke dalam rumahnya, di dalam rumahnya tuh ada orang yang menangis. Nah, orang yang menangis dan meratap ini orang-orang bayaran. Ini dari catatan sejarah, mereka ini orang yang dibayar. Yang bapak, mereka datang, mereka nangis. Aduh, pulang ini, gitu kan. Ada daerah-daerah di Indonesia tuh nangis bisa 3 hari, dilaguin lagi gitu. Aduh, mama belum ketemu, gitu kan. Jadinya kan, waduh, gitu kan. Kita udah jauh aja, belum masuk rumahnya udah kayaknya, aduh, hatinya kok berat gitu ya. Karena ini orang-orang disewa untuk ya begitu, meratap. Tapi Yesus bilang, jangan menangis, ia tidak mati tapi tidur. Ia nggak mati tapi tidur. Lalu kita bilang, ini maksud Tuhan apa sih nggak mati tapi tidur? Tapi orang-orang tadi tuh pegawainya Pak Yairus bilang, anakmu udah mati bos. Maksudnya gini, Tuhan sedang menyampaikan sebuah kebenaran. Sebelum Tuhan Yesus masuk ke rumahnya Yairus, benar, anaknya Yairus sudah mati. Tapi pada saat Tuhan masuk, dia nggak lagi mati, dia tidur. Karena apa? Sesuatu yang permanen bisa dirubah menjadi temporary karena kehadiran Tuhan dalam hidup kita. Sesuatu yang kita bilang, aduh Tuhan, ini enggak. Saya dulu juga tuh kalau bicara depan, dari kecil lah nggak bisa bicara di depan, gitu, kayak agak gagap atau susah. Dan saya anggap, wah ini susah lah, ini orang begini. Saya bilang, aduh ini masa depan suram sudah kan, gitu kan. Udah mansyur lah, masa depan syuram, udah aduh. Tapi pada saat kita terima Tuhan, sesuatu yang orang lain katakan, lu mah gak bisa sukses lah, udah nasib lo jelek punya lah, lihat aja tuh tangan lo, aduh udahlah. Tapi begitu Tuhan Yesus masuk hidup kita, sesuatu yang permanen bisa dirubah menjadi temporary oleh Tuhan. Tuhan sedang menyatakan sebuah prinsip. Makanya dia bilang, anakmu tidur. Bukan karena memang waktu Tuhan Yesus belum datang tidur, mati dia. Tapi begitu Tuhan Yesus masuk, tidur. Sesuatu yang temporary. Tidur itu kan temporary. Nah mungkin kita pulang ke rumah, anak kita tidur, mati. Telepon 911. Telepon datang tidur pak, katanya. Nggak mungkin kan. Temporary. Sesuatu yang permanen dirubah menjadi temporary oleh Tuhan. Keadaan fisik kita yang terbatas, ini temporary. Yang terbatas dengan apa saja kelemahan tubuh, temporary. Pada saat Tuhan ketemu kita nanti, kita semua akan mengenakan tubuh baru, tubuh kemuliaan Tuhan. Itu dia yang Tuhan ingin maksudkan. Nah di sini di dalam bahasa Inggrisnya waktu Tuhan bilang dia tidur, mereka semua ketawa. They laughed at him. Lalu Tuhan bilang, kamu semua keluar. Jadi yang pertama yang di halaman rumah udah pada disuruh bubar. Udah kalian bubar deh. Pulang aja ya Pak. The show is off. Udah nggak ada sini, nggak ada itu nonton misbar, udah nggak ada lagi Pak. Pulang aja. Udah masuk ke dalam, semua yang di hire di dalam itu juga disuruh pulang. Bapak Ibu pernah ke kuburan? Orang ini setahu saya waktu masih hidup nggak banyak yang kenal sama dia. Tapi begitu mati, tiba-tiba kok perempuannya banyak datang nangis-nangis gitu. Saya ini juga istrinya, tiba-tiba begitu kan, suka ada gitu loh. Film-film Korea, film-film itu ada yang beneran juga begitu, ada dari kenyataan juga ada saudara. Tiba-tiba ini siapa dia? Jadi banyak istrinya kan gitu kan. Kalau orangnya kaya ya tiba-tiba jadi banyak ngaku-ngaku anak. Saya juga anaknya gitu kan. Dan di sini kita lihat Yesus menyuruh mereka keluar. Ini yang nangis-nangis semua, orang-orang bayaran semua keluar aja deh. Begitu semua disuruh keluar, lalu Yesus dalam bahasa Inggrisnya dikatakan, and he put them all out and took her by the hand. Dia pegang tangan anak perempuan yang mati itu, dan dia bilang,
teletakum, yang artinya bangkitlah, bangkitlah. Nah, ada satu kebenaran Bapak Ibu Saudara. Saya mau confess sesuatu, mengakui sesuatu. Saya sempat loh Bapak Ibu Saudara jadi seorang gembala tuh yang punya kecenderungan supaya orang-orang nih nggak pergi dari gereja. Benar. Sebisa mungkin saya baikin gitu ya. Gak usah pergi lah, gak usah pindah, gak usah kemana lah. Tapi sebenarnya ada salahnya juga. Karena yang memberikan jiwa itu Tuhan. Kalau memang dia udah nggak bisa di sini, tapi saya belajar waktu saya siapin firman Tuhan ini, Tuhan tegur saya, Tuhan koreksi saya, dan saya bertobat. Maka itu saya bilang, saya confess, saya mengakui. Karena itu firman Tuhan itu pedang yang bermata dua, kepada yang mendengar dan kepada yang bawa firman juga. Nah, karena itu saya berhenti. Saya bilang, Tuhan ampuni saya. Karena Tuhan bilang gini, pada saat seorang engkau lihat bagaimana aku mengusir orang-orang itu, suruh mereka keluar. Karena aku akan membangkitkan seseorang. Apabila ada seorang yang gak lagi ke gereja, itu sebenarnya pada saat yang sama Tuhan sedang mau membangkitkan orang lain di dalam gereja. Tuhan lagi mau pakai orang yang lain, mau dibangkitkan di dalam gereja ini. Nah, kita lihat, saya bukannya mau gimana-gimana ya, tapi kan untuk beberapa waktu nggak ada yang main, nggak ada yang bikin komputer di belakang. Tapi terus ada saudara Merlin, dia nawarin diri saudara. Saya nggak cari-cari nggak apa juga enggak. Tapi dengan kebenaran itu Tuhan ingatkan saya. Saya nggak akan biarin gereja ini tanpa saya raise leader, raise saya punya disciple. Saya akan bangkitkan orang-orang yang saya akan pakai. Nah di situ, saya juga mesti balance. Saya juga nggak bisa mau keluar, oh bye bye, enggak juga begitu. Kosong dong lama-lama, cuma saya sama Pak Aseng, ya Pak Aseng kita sweet-sweetan aja. Cuma Budina gitu ya, bye bye. Gitu kan nggak mungkin saudara. Tapi saya harus peka dengan suara Tuhan. Bahwa kalau Tuhan mau membangkitkan seseorang, ada seorang yang harus keluar dulu. Karena orang yang keluar itu akan merusak atmosfer yang Tuhan mau bangun di tempat ini. Nah itu dia. Kan lepas dari semua ini, waktu PFC masih dipimpin oleh pendeta yang sebelumnya dan lain-lain, gereja ini melewati banyak penampian, filter banyak. Ada yang keluar dan lain-lain, difilter kok sama Tuhan. Dan itu juga terjadi pada saat Tuhan di dalam rumah Yairus udah semua keluar. Padahal ya, kalau Tuhan Yesus mau bikin gebrakan ya, bikin heboh gitu, wah, nggak usah diusir dong. Kan orang lagi banyak, bagus. Ada yang pakai kamera nanti, bisa ada di CNN, wah langsung terkenal Tuhan Yesus. Kan orang lagi banyak, gotong aja anaknya ke depan terus berdiri, wah. Semua percaya Tuhan. Benar nggak? Bisa nggak Tuhan begitu? Bisa. Saya kalau di Tuhan mungkin saya pikirnya begitu. Jangan suruh keluar, biar dilihat nih. Nanti kan dia bertobat. Enggak tuh. Ada orang, makanya tadi saya bilang di antara kerumunan itu ada orang yang cuma maunya lihat mujizat, lihat doang. Wah, hebat ya. Nanti diceritain itu loh Pak, luar biasa gini. Tapi hidupnya itu nggak ada perubahan apa-apa. Kata Tuhan, ngapain jadi orang begitu? Buang waktu. Kok cuma demennya ngelihat orang, tapi nggak mau ngalamin mujizat. Karena itu Tuhan lihat, orang-orang ini nih biasanya ya begitu, cuma sukanya rame-rame dan lain-lain. Nggak usah deh, ini buat orang yang sungguh-sungguh aja. Nah gitu. Jadi kenapa Tuhan keluar ini, baru Tuhan bangkitkan. Di akhir ayat ini juga Tuhan bilang jangan cerita kepada orang lain. Ada maksud Tuhan. Jadi Yesus menyuruh mereka keluar, lalu Yesus membangkitkan anak perempuan itu. Nah, nanti ayat yang terakhir. Saya ingin mengajak kita semua, Bapak Ibu Saudara. Oh, nggak kepake lagi Pak Aseng, thank you. Masih duduk lagi. Pak Toto, Ria, thank you ya. Jadi kita lihat bagaimana
Tuhan Yesus, saudara udah dapat gambarannya ya, bagaimana perjalanan dia ke rumah Yairus. Jadi bukan, kita pergi yuk, ada perempuan di sini, nggak gitu. Itu semua tuh ada ceritanya begitu. Oke guru ikut saya ya, iya. Udah jalan, terganggu, ada delay. Dalam pergumulan kita mengalami penundaan. Kita disuruh tunggu sama Tuhan. Kita mengalami banyak hal. Di rumah Yairus pun Tuhan mengadakan mujizat secara luar biasa. Dan Tuhan atur semuanya itu begitu rupa supaya Yairus juga mendapatkan sesuatu. Karena biasanya Bapak Ibu Saudara, bukan biasanya, banyak, berarti ada juga enggak ya? Banyak orang-orang yang seperti Pak Yairus ini, punya uang, punya networking, kenal sama pejabat, semuanya. Orang-orang kayak begini biasanya nggak suka disuruh nunggu. Bener gak? Nggak suka. Waktu dia lagi, excuse me, permisi, mungkin dia bilang, oh iya saya bawa dulu ya, ini guru, nanti kalau saya selesai baru kamu ketemu lah gitu. Orang-orang kan gitu. Dia mau yang duluan, mau yang dilayani, maunya ini duluan. Tapi pada saat itu Tuhan juga punya sesuatu dengan dia. Kamu bisa tunggu. Kamu bisa tunggu. Nah, saya akan menutup khotbah firman Tuhan dengan Yesaya 40 ayat 28 sampai 31. Tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar? Tuhan ialah Allah kekal yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu, tidak terduga pengertiannya. Ini dia, Tuhan selalu punya strategi. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung. Tetapi, kita baca sama-sama ya Bapak Ibu Saudara ya. 1, 2, 3. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan, orang yang mencari Tuhan, yang menunggu, mereka itu yang akan mendapat kekuatan baru. Sore ini saya mau ngajak kita semua untuk cari wajah Tuhan. Sore ini kita datang, kita katakan, Tuhan saya datang, saya mau ketemu sama Engkau. Saya menanti-nantikan Engkau. Saya lagi tunggu ini jawaban dari Tuhan. Tapi sore ini Tuhan kasih saya suara bahwa orang-orang yang menunggu Engkau, orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mendapatkan kekuatan baru. Bukan orang yang mengeluh, bukan orang yang sedang sibuk, bukan orang yang sedang apa-apa, tapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan.